Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas sumber Anda. Kali ini, kita gali bab 58 dari Secrets of Power Negotiating. Fokusnya, elemen keenam kekuatan personal, kekuatan keahlian, atau expertise power gitu ya. Iya, betul. Expertise power. Anda pasti pernah kan lagi negosiasi, terus ketemu orang yang kelihatannya ahli banget di bidangnya, sampai kita mungkin jadi agak segan, atau malah lebih gampang percaya gitu. Sering itu terjadi. Nah, kita mau bongkar nih, kenapa bisa gitu, gimana Anda bisa pakai ini secara etis, dan juga ya cara menghadapinya kalau orang lain yang pakai. Betul sekali. Jadi intinya expertise power ini akarnya di persepsi ya. Kekuatan ini muncul kalau Anda atau orang lain berhasil nunjukin kesan punya pengetahuan atau skill yang lebih oke di area tertentu dibanding lawan bicara. Jadi bukan cuma soal tahu apa, tapi gimana orang lain lihat pengetahuan kita ya? Persis. Gimana persepsi itu ngasih Anda pengaruh pas negosiasi? Itu intinya. Sumber ini ngasih contoh sehari-hari yang bagus banget loh. Coba deh, pikirin, kita kan cenderung lebih nurut ya, atau setidaknya dengerin banget pendapat dokter. Iya, dokter, mekanik mobil langganan. Nah, itu dia. Atau tukang lebeng yang kita panggil. Kenapa? Ya karena kita anggap mereka ahli. Penulisnya malah cerita pengalaman masa kecilnya. Bingung lihat mobil baru ayahnya, kok nggak ada lubang engkol tangan kayak mobil lama? Iya. Itu ilustrasi bagus gimana kita jadi makin tergantung sama ahli ya. Untuk hal yang dulu mungkin kita ngerti sendiri. Betul. Pernah nggak Anda nunda keputusan penting cuma gara-gara nunggu masukan dari sang ahli? Kayaknya ini pengalaman kita semua ya? Sangat umum. Dan karena umum itulah kekuatan ini efektif banget. Kekuatannya ada di proyeksi. Makin Anda kelihatan jago, makin besar potensi pengaruhnya. Proyek ya, kuncinya? Iya, dan sumber ini juga nyinggung soal taktik nih. Kadang profesional kayak pengacara atau dokter itu pakai bahasa teknis atau jargon. Oh, contohnya yang tadi itu ya, fraktur komunitif bukan tulang patah parah. Nah, itu dia. Itu bisa jadi bukan cuma soal biar akurat, tapi juga strategi halus buat ngegesin keahlian mereka. Biar kita merasa, wah perlu banget nih penjelasan dari dia. Wah, jadi jargon itu bisa kayak pedang bermata dua gitu ya? Bisa dibilang gitu. Bisa untuk presisi, tapi bisa juga buat membangun jarak kekuasaan. Bikin kita merasa jadi orang awam. Tentu ini bisa dipakai etis, tapi bisa juga buat intimidasi halus. Menarik. Kalau gitu, gimana kita menempatkan kekuatan keahlian ini dibanding sumber kekuatan lain? Kayak uang atau paksaan gitu. Pertanyaan bagus. Buku ini ngutip Alvin Toffler dari Power Shift. Toffler itu mengidentifikasi 3 sumber utama kekuasaan. Kekerasan atau paksaan, itu coercive power. Oke, kemampuan maksa gitu ya. Betul. Terus kedua kekayaan, reward power, kemampuan ngasih imbalan. Dan yang ketiga, nah ini dia, pengetahuan atau keahlian, expertise power. Jadi kekerasan, kekayaan, pengetahuan. Iya. Dan yang paling menarik dari Toffler, dia bilang justru pengetahuan atau keahlian ini yang paling kuat di antara ketiganya di era sekarang. Wah, serius? Lebih kuat dari uang atau paksaan? Menurut Toffler begitu. Karena pengetahuan itu relatif lebih bisa kita akses dan bangun sendiri kan? Nggak kayak kekayaan besar atau kemampuan maksa orang. Ini penting Anda ingat. Oke. Jadi pengetahuan ini semacam kekuatan super yang lebih demokratis gitu ya. Tapi gimana kalau dibalik? Kalau orang lain pakai expertise power mereka buat bikin kita merasa kecil atau nanyain kompetensi kita di area yang emang bukan keahlian kita. Itu kan bisa bikin goyah banyak pas negosiasi. Betul, itu taktik yang sering dipakai. Kuncinya, kata sumber ini, jangan sampai terintimidasi. Jangan juga defensif. Terus gimana responnya? Kalau keahlian Anda ditantang di luar bidang Anda, coba respon yang tenang dan percaya diri. Misalnya bilang, Anda benar, itu memang bukan fokus utama keahlian saya pribadi, tapi para ahli spesialis di tim kami itu yang terbaik di bidangnya. Analisis mereka sangat bisa Anda percaya. Jadi dialihkan ke sumber keahlian yang relevan ya, tanpa kelihatan lemah. Karena rasa ragu itu gampang muncul kalau berhadapan sama yang kelihatan ahli. Oke. Jadi inti sari dari bab 58 ini, expertise power itu sangat bergantung pada persepsi. Itu poin kuncinya ya. Betul, persepsi. Jadi pertama kita harus paham dulu konsepnya, terus bisa ngenalin kapan orang lain pakai ini ke kita,
Belajar juga gimana kita pakai ini secara etis. Dan yang paling penting, jangan biarkan proyeksi keahlian orang lain bikin kita minder atau kicep. Tepat sekali. Itu semua keterampilan negosiasi yang vital. Sip. Nah, sebagai penutup diskusi kita soal sumber ini, ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan. Mengingat kekuatan keahlian ini bisa dibangun dan diproyeksikan. Gimana caranya Anda bisa secara etis mulai membangun dan menunjukkan keahlian Anda yang relevan di negosiasi berikutnya? Bahkan kalau kita merasa bukan orang paling ahli di ruangan itu ya. Iya. Dan sebaliknya, gimana Anda bisa secara halus, secara taktis gitu, menguji kedalaman keahlian yang diklaim pihak lain tanpa kelihatan nantang atau agresif? Wah, ini seni tersendiri ya. Betul. Seni dalam dinamika kekuasaan berbasis pengetahuan. Selamat merenungkan.